Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Dawang roaming ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Nampak di sini, Komandan Sang Level Master 1, Tentara Bulu Hitam siap untuk melakukan pertempuran yang sesungguhnya bersama si anak kecil yakni Lusu yang digadang-gadang menjadi Raja Dewa Tua. Nampak di sini, Komandan Level 1 pun melihat Lusu dengan sangat serius. Lusu pun nampak ketar-ketir jika ada pertarungan satu lawan satu melawannya. Nampak terlihat di sini juga tentara bulu hitam yang siap siaga untuk melakukan pertempuran bersama Komandan Sang Level Master 1. Tak lama kemudian dari dasar tanah muncul informasi dari Xiaoyu. "Hei Lusu, jika ini pertarungan yang sesungguhnya, ini akan menjadi sesuatu yang tidak menarik," ucap Xiaoyu kepada Lusu yang memberikan informasi. Nampak Lusu pun melihatnya dan mewanti-wanti. Ia pun nampak masa kecut jika harus melakukan pertarungan satu lawan satu melawan sang master level 1. "Susu beracun hari ini," ucap Lusu yang panik jika harus melakukan pertempuran ini. Tak lama kemudian dari dasar tanah muncul Xiaoyu dan pasirnya. Lusu pun lantas bertanya dan berkata kepada Xiaoyu, "Hei Xiaoyu, apakah menurutmu tanpa output kuat dari Komandan Liu, hanya Anthony dan Uskup yang dapat kita terima? Apakah kita bisa mengalahkannya?" ucap Lusu kepada Xiaoyu mempertimbangkan kekuatan. Nampak di sini, Xiaoyu pun ngasih tahu kepada Lusu soal basis kekuatannya. "Oke, kita akan mempertimbangkan Lusu. Di sini kita punya asisten kepala, yakni Uskup Bishop Kardinal, sang master level 1. Kemudian yang kedua adalah juara hutan tanah yang bisa lari ke dalam tanah, yakni Anthony. Dan yang terakhir si bocah lucu, Jixian Yi. Mungkin Anda dapat mencoba, namun lebih baik menarik orang ke tanah dan peluang menang akan lebih besar," ucap Xiaoyu mempertimbangkan kekuatan tersebut. Lusu pun lantas berkata kepada Xiaoyu, "Oke, mari kita coba. Mungkin bahkan memberi Jiasanyi satu level lagi," ucap Lusu yang jikalau ia menang dalam pertempuran akan mendapatkan lagi kekuatan sang level Master 1. Dengan nada yang sok keras, Lusu pun berkata kepada Komandan sang level Master 1 Tentara Bulu Hitam, "Hei kau yang ada di sana dari langit, kemari, ayo kita bertarung satu lawan satu," ucap Lusu. Dengan nada yang sok keras saja dan menatap secara tidak wajar kepada Komandan level Master 1. Nampak di sana, sang Master level 1 pun berkata, "Oh, si kecil yang tidak bisa ditemukan, beraninya kau begitu gila," ucapnya kepada Lusu yang sedikit marah karena ia diejek. Tak lama kemudian, ia pun kemudian mengayunkan pedangnya. "Nanti saya kabari." Tak lama kemudian, ledakan besar pun diterima oleh Lusu dan boom. Nampak ayunan pedang itu menghasilkan ledakan yang cukup luar biasa. Komandan sang level Master 1 pun berkata kepada Lusu, "Mereka yang menghalangi acara tentara buruh hitamku akan mati," ucapnya sambil merilis pedangnya dan mengeluarkan energi spiritual berwarna kuning dengan tebasan yang begitu kuat dan boom. Nampak ledakan itu pun terjadi yang hampir mengenai Lusu. Nampak di sini Lusu pun menghindar dan ditarik oleh Uskup Bishop Kardinal. Orang yang hampir berguling itu cukup cepat, tapi untungnya aku mengawasi terlebih dahulu, ucap Lusu dalam hatinya yang saat itu menghindar dari ledakan yang ditimbulkan oleh sang Master level 1. Tak lama kemudian, Uskup Bishop Kardinal muncul dan bersiap untuk melakukan pertempuran.
Nampak di sini Lusu yang ditarik mundur oleh Uskup Bishop Kardinal berkata, "Oke, Uskup Bishop Kardinal, aku mengandalkanmu, bunuh dia," ucap Lusu. Saat ini Uskup Bishop Kardinal siap untuk melakukan pertempuran 1 lawan 1. Tak lama kemudian, Uskup pun sudah sampai di depan komandan tentara level 1, si Master Bulu Hitam. Ternyata ada sahabat yang berani begitu sombong. "Kalau begitu, aku akan membunuhmu dulu," ucap komandan sang level Master 1 tentara Bulu Hitam. Ia pun nampak menebaskan pedangnya ke arah Uskup Bishop Kardinal. Dan tidak lama kemudian ledakan besar pun terjadi dan boom. Nampak di sini adu kekuatan antara Uskup Bishop Kardinal dan komandan sang level Master 1. Nampak di sini Uskup Bishop Kardinal merilis tamengnya yang begitu kuat, bercahaya layaknya perak. Dengan kekuatan yang begitu dahsyat, komandan sang level Master 1 pun menghujamkan kekuatannya. Ia pun terus mengayunkan pedangnya ke arah Uskup Bishop Kardinal. Nampaknya kekuatan itu sangat besar hingga akhirnya Uskup Bishop Kardinal tidak mampu untuk menahannya. Nampak di sini terlihat kekuatan Uskup Bishop Kardinal yang mulai retak. Dengan semangat yang menggelora, komandan sang level Master 1 pun terus mengayunkan pedangnya. "Hahaha, trik mengukir serangga," ucap komandan sang level Master 1. Yang kelihatannya sangat kuat untuk menghancurkan Uskup Bishop Kardinal. Dan seketika itu, boom! Ledakan besar pun terjadi di sana. Nampak komandan sang level Master 1 tentara Bulu Hitam pun memberikan kekuatan dan damage yang sangat luar biasa. Uskup nampaknya terpental dan terjatuh. Nampak di sana tameng yang ditimbulkan oleh Uskup Bishop Kardinal pun hancur. Tak lama kemudian tameng tersebut ternyata menyebar dan menyelimuti komandan sang level Master 1 tentara Bulu Hitam. Nampaknya ia pun kaget dan berkata, selanjutnya apa ini?" ucapnya sambil panik. Ia pun ketakutan dan bertanya-tanya apa sebenarnya kekuatan yang dikeluarkan oleh Uskup Bishop Kardinal. Nampak di sini kekuatan Uskup Bishop Kardinal pun menjerat komandan sang level Master 1. Nampak kekuatan itu menyelimuti tubuhnya dan layaknya rantai yang mengikatnya. Komandan sang level Master 1 tentara Bulu Hitam pun berkata, "Apa kekuatan dan kecepatan saya ini berkurang?" ucapnya. Ia pun tidak bisa bergerak lantaran kekuatan Uskup Bishop Kardinal. "Apakah cahaya perak ini melakukan hal yang baik?" ucapnya. Sambil berpikir dan panik, ia pun diikat oleh Uskup Bishop Kardinal dan tidak bisa berlari atau terbang dengan cepat. Tak lama kemudian ada sesuatu yang muncul dari dasar tanah dan boom. Nampak di sini terlihat naga yang sangat besar. Sepertinya itu adalah naga yang mirip dengan naganya Lusu. Tapi bukan, itu adalah milik Xiaoyu. Naga itu berasal dari tanah. Ia membuatnya untuk menakut-nakuti sang master level 1. Nampak naga itu menghancurkan dan memporak-porandakan sekelilingnya. Ia pun siap menyerang komandan sang level master 1 yang saat ini diikat oleh Uskup Bishop Kardinal. Nampak di sini Lusu yang siap untuk menyerang dengan tombaknya.
Ia pun lantas berkata dan mengayunkan sesuatu ke arah komandan sang level master 1. Kau ini mengecewakan saya, ucap Lusu kepada sang master level 1. Ia pun melemparkan sesuatu ke arah komandan tersebut dan pusas. Lemparan keras pun terjadi dan boom, bah. Lemparan tersebut mengenai muka dari komandan sang level master 1. Boom. Nampak kekuatan itu mampu menggores kekuatan komandan sang level master 1. Nampak sana terjadi ledakan besar. Dum. Terlihat Lusu yang memperhatikan ledakan tersebut di dasar tanah. Lusu nampak serius dengan pertempuran kali ini dengan sang level master 1 tentara bulu hitam. Tiba-tiba dari dasar tanah, Lusu pun diselimuti dengan pasir roh Anthony. Ia pun sekarang mempunyai baju zirah untuk tameng dan kekuatan Lusu yang selanjutnya. Ia pun lantas seperti terbang. Ia memakai tombak dan kekuatan elemen airnya siap untuk menyerang dan diselimuti dengan pasir roh Anthony sebagai baju zirah. Dari kejauhan, Lusu pun melesat dengan cepat. Ia pun siap menghujamkan tombaknya ke arah sang level master 1 yang saat ini sedang diikat oleh uskup Bishop Kardinal. Nampak ia ketakutan jika serangan itu sudah sampai kepadanya. Nampak di sini, tombak Lusu pun siap menghantam komandan level master 1. Terima ini, ucap Lusu yang menghajar komandan level master 1. Dan tiba-tiba, boom! Ledakan besar pun terjadi. Nampak energi spiritual berwarna biru yang menghantam. Namun tenang saja, komandan sang level master 1 tentara bulu hitam mampu untuk menghindar. Ia pun menghindar dari serangan itu dan tidak mengenai. Serangan itu pun lantas tidak mengenai komandan sang level master 1. Nampak di sini Lusu dan komandan sang level master 1. Ia pun lantas berkata, bagaimana ini bisa menjadi kekuatan di bawah peringkat pertama? Untungnya saya bisa bergerak lagi. Tidak bagus, ucap komandan level master 1 tentara bulu hitam. Nampak ia tersungkur karena serangan tadi yang ditimbulkan oleh Lusu. Nampak di belakang, Lusu pun sudah merilis elemen air dan siap untuk menyerangnya. Tanpa pikir panjang, ia pun berkata kepada sang level master 1, pergilah kau ke neraka, ucapnya sambil merilis kekuatan elemen airnya dan siap untuk menyerangnya. Dan ia pun melesatkan energi spiritual dan elemen airnya kepada komandan sang level master 1. Tak tinggal diam, di sini komandan sang level master 1 pun merilis pedangnya. Ia pun mengambil pedangnya dan ledakan besar pun terjadi di sana. Bum 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 bum. Nampak di sini serangan Lusu pun bisa digagalkan oleh komandan sang level master 1. Ia pun mengayunkan pedangnya dan dom. Ledakan itu pun terjadi. Sang komandan level 1 pun nampak panik. Ia pun berkata, pada akhirnya anak ini, siapa ini? Tidak hanya bayangan naga ilusi, tetapi juga tombak yang muncul dengan aneh. Anda bahkan dapat mengayunkan pisau dengan tangan kosong.
dan ada pasir untuk perlindungan, ucapnya yang melihat lusuh terlihat aneh dan memiliki kekuatan yang sangat besar. Nampak ia mempertimbangkan pertarungan selanjutnya. Mungkinkah Master Southern Metropolis diam-diam menembak? Pikir komandan tentara level Master 1. Tidak, Anda perlu berpikir jangka panjang, ucap komandan tersebut untuk melarikan diri. Tak lama kemudian dari dasar tanah, nampak di sini pasir Roh Anthony pun segera untuk menghancurkan komandan level Master 1. Xiaoyu pun yang mengetahui jika komandan tersebut hendak kabur. Ia pun berkata dan merilis kekuatan yang sangat besar. Apa? Kau ingin lari? Pemakaman badai pasir, ucap Xiaoyu. Lantas kemudian tiba-tiba tanah yang ada di samping komandan sang level Master 1 tiba-tiba retak dan hancur, siap menjadi pemakaman berikutnya. Tidak, ini tidak baik, ucap komandan sang level Master 1. Nampak di sini, Xiaoyu pun merilis pemakaman Zaguo versi mini dan boom, nampak ledakan besar dan komandan sang level Master 1 pun ditarik ke bawah tanah. Nampak terlihat di sini, komandan sang level Master 1 pun kelihatannya chaos. Ia pun ditarik ke tanah dan siap untuk dilahap oleh Xiaoyu. Nampak di sana Xiaoyu yang terbang di tanah dengan roh pasir Anthony dan energi spiritual berwarna ungu. Nampak komandan sang level 1 pun melihat Xiaoyu di sana. Tak lama kemudian, ia pun merilis pedangnya dan bersiap untuk menyerang Xiaoyu. Apa itu? Itu mungkin ini akan menjadi seranganku, ucap komandan sang level Master 1. Mata itu ada, ucap komandan tersebut. Ia pun merilis pedangnya dan melemparkannya ke arah Xiaoyu dengan begitu cepat. Cung bum bus. Nampak pedang itu berputar dan siap untuk menyerang Xiaoyu. Dari nampak jauh di sini terlihat Roh Anthony dan Ji Xianyi sedang asik melihat komandan sang level Master 1 berada di dalam tanah. Nampak Xiaoyu pun tidak panik dengan serangan tersebut. Ia pun kelihatannya akan menerima serangan dari komandan sang level Master 1. Dengan kekuatan dan kecepatan yang penuh, tiba-tiba pedangnya pun sudah melesat di depan Xiaoyu. Nampak Xiaoyu yang tenang-tenang melihatnya dengan gagah berani. Oke, mungkin ini akan bisa diatasi, ucap Xiaoyu dalam hatinya. Dan cerita anime pun akan berlanjut di Spermi Gridlock yang selanjutnya dan berakhir di sini.